Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badri Arjun, mahasiswa PPG Daljab angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Sumatera Utara yang akan melaksanakan PPL Sign yang pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memulai proses belajar mengajar agar kegiatan kita ini diberkahi dan dapat dimudah serap ilmu yang Bapak berikan ke kalian, saya minta salah satu dari kalian agar memimpin doa kepada dapat. Silakan itu ada ke depan. Yang agama muslim sesuaikan dengan agama muslim, taruhkan tangannya dan tundukkan kepalanya. Oke? Ya, silakan Bapak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Dapak. Silakan duduk kembali Dapak. Berikan aplaus dulu kepada untuk Dapak. Nah, terima kasih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Putri. Kemana si Putri? Oh, nggak bisa hadir ya, sakit. Oh ya. Siapa lagi? Ada lagi? Berarti kita yang hadir ini jumlahnya semuanya 29. Ya, berarti satu orang yang tidak hadir. Kita nyanyi dulu sebentar, yaitu tentang profil Pancasila. Silakan berdiri dulu semuanya, anak-anak. Sambil tepuk tangan aja. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Duduk kembali. Materi yang kita sebelumnya, kita telah belajar yang namanya pengelompokan atau yang disebut dengan himpunan. Jadi itu adalah kelompokan yang data-data tanpa menggunakan simbol. Di hari ini kita belajar yang namanya aljabar, tetapi menggunakan simbol. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran, pada umumnya kalian sudah tahu yang namanya bentuk umum daripada aljabar, AX tambah. Sudah pasti kalian paham yang bentuk daripada AX tambah B, itulah bentuk umum daripada bentuk aljabar. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dua. Kita ada dua pertemuan tentang bentuk aljabar. Sebenarnya ada tiga, tapi hanya Bapak buat dua kali. Pertemuan pertama, siswa mampu memahami makna suku dan koefisien dari bentuk aljabar dan memahami bentuk aljabar ini dengan benar. Artinya apa? Di sini kalian dituntut harus tahu yang mana variabel, yang mana konstanta, yang mana koefisien. Yang kedua, siswa dapat memahami bahwa suku yang memiliki karakter sama dapat digabungkan menjadi suku yang sederhana. Artinya apa? Di sini kita hanya menjumlahkan dan mengurangkan. Di dalam pembelajaran bentuk aljabar, dia boleh dijumlahkan atau dikurangkan, hanya variabel sama, pangkat juga sama. Yang dijumlahkan hanya koefisiennya. Ada nggak dari salah satu dari kalian yang bisa mengaitkan bentuk aljabar ke dalam pelajaran yang lain? Contohnya seperti pelajaran biologi. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya, silakan Tio. Oke, terima kasih. Si Tio mengatakan pada bentuk aljabar boleh dikaitkan dengan pelajaran biologi tentang golongan darah. Kalau di dalam pelajaran IPS, kita nih sehari-hari
cenderung di lokasi kita tentang jagung. Di situ ada modalnya, ada keuntungannya. Nah, jadi kelompok ada jagung yang basah, ada kelompok jagung yang kering. Kalau yang basah dijual dengan harga misalnya 5.000, kalau yang kering dijual dengan harga 5.500. Jadi dikelompokkan dia, misalnya jagung basah disimbolkan dengan X, jagung kering disimbolkan dengan Y. Jadi jumlah antara variabel X dengan variabel Y nanti dapatlah di situ nanti dia perbedaan harganya. Tapi di akhirnya tetap tentang penjumlahan antara variabel dan konstanta. Belum Bapak menjabarkan permasalahan yang tentang bentuk aljabar, alangkah baiknya coba diingat-ingat dulu di kalian. Pernah nggak kalian ke pasar pada sela-sela libur? Atau pada saat kalian tidak sekolah, kalian pasti ada main-main dengan orang tuanya, pergi ke pasar atau ke pajak. Di situ kalian yang jumpai adalah proses jual beli, sudah pasti itu. Di dalam jual beli itu pasti ada barang-barang yang berbeda. Ada kelompok cabai, ada kelompok bawang, ada kelompok tekstil atau pakaian. Itu semua apabila kita jabarkan di dalam kehidupan sehari-hari semuanya berbentuk aljabar. Tetapi dalam bentuk aljabar ini kita menjabarkannya dalam bentuk variabel. Ada yang variabel X, ada variabel Y, dan ada variabel yang lainnya. Aljabar itu apa dulu dalam kehidupan sehari-hari? Silakan angkat tangan yang bisa. Ya, tidak usah takut, yang salah tidak dihukum. Jadi, oke, kalau tidak paham akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang bentuk aljabar. Mengenai bentuk aljabar itu adalah pengertiannya, ada unsur-unsur pada bentuk aljabar, nilai dari bentuk aljabar, KPK dan FPB. Di dalam aljabar juga ada KPK dan FPB-nya. Bukan hanya di dalam bilangan bulat saja yang ada FPB dan KPK-nya. Nah, aljabar itu ada di bab 3. Bagian babnya mengenal bentuk aljabar, operasi bentuk aljabar itu yang dikatakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dalamnya ada distributif, asosiatif, dan komutatif. Pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Perhatikan di situ ada contohnya. Itu dia. Perhatikan. Kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contoh, ada 5x. Berarti ada perkalian koefisien dengan variabel, bukan variasi. Ingat, jangan dengar kata-kata par langsung sebutkan variasi, tapi variabel. Ada koefisien dan ada variabel. Contoh yang kedua, di sini ada variabel yang berbeda dengan yang di atas. Apakah boleh variabel itu bentuknya A? Boleh. Apakah boleh selain A dan X? Boleh. Boleh saja. Yang penting kita bisa membedakan mana yang variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Nah, sama juga dengan bentuk yang di bawahnya ini. Berarti variabel yang di atas adalah X, A, M, dan N merupakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Berarti kita cari nilai yang untuk variabel tersebut. Paham? Nih, unsur-unsur dalam bentuk aljabar. Ada variabel atau pengubah. Ada koefisien, ada konstanta, ada suku. Misalnya 3P dan min 2P adalah suku yang sejenis. Kenapa dikatakan sejenis? Kenapa Putri? Karena sama-sama memiliki koefisien P. Makanya dikatakan dia saja min 2B dan min 2B dan 5B kuadrat adalah bukan sejenis. Kenapa? Karena pangkatnya berbeda.
diketahui. Misal 3x kuadrat min x tambah 5y tambah 4. Berarti bentuk aljabar tersebut mempunyai dua variabel, yaitu x dan y. Di sini nilai x dan nilai y-nya diketahui. Nilai x dan nilai y-nya diketahui. Maka kita substitusikan nilai daripada x dan nilai y ke dalam persamaan yang dalam bentuk aljabar. Langsung x-nya diganti dengan 2, y-nya diganti dengan 1. Berarti karena di sini ada kuadrat, maka yang dikuadratkan adalah bilangan x yang telah disubstitusikan atau dimasukkan. Maka 2 pangkat 2 4 kali 3 ini dia. Min 2-nya tambah 5 kali 1 tambah 4 tetap. Maka 12 dikurang 2 tambah 5 tambah 4 hasilnya sama dengan 19. Kalau dia bentuk aljabar yang jikalau diketahui nilai x dan nilai y. Ya, perhatikan yang bapak-bapak tulis ini. Kalau misalnya dia disuruh 2x tambah 3x min 2y tambah 4y. Apakah ini bisa disederhanakan? Bisa. Mana sederhananya? Ada bilangan yang sederhana atau ada suku yang sederhana. Berarti 2x tambah 3x menjadi 5x. Min 2y tambah 4y menjadi 2y. Ingat, ada positif, ada negatif. Kita sudah belajar nih pada sebelumnya itu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Pak? Nih, antum MPP dan KPK itu Bapak tidak jabarkan supaya lebih konkret pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita bentuk kelompok 4 sampai dengan 5 orang. Nanti Bapak bagikan LKPD-nya. Kalian tuangkan semua hasil penjelasan yang Bapak berikan tadi di dalam LKPD-nya. Nanti Bapak bagi kartonnya, Bapak kasih spidolnya, kita jabarkan di situ semuanya. Pak? Ada pertanyaan sebelum masuk ke pengelompokan? Ada? Ya, silakan bentuk kelompoknya. Ini ada LKPD. LKPD-nya sengaja 2 jenis Bapak buat. Silakan kalian telaah sesuai dengan petunjuknya dan kegiatannya. Ya. Nanti setelah selesai gerakan kerjakan LKPD, Bapak berharap dari 2 jenis ini ada masing-masing kelompok yang mempresentasikan di depan supaya Bapak tahu kalian itu memahami atau tidak memahami materi aljabar yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Nah, ini ada beberapa orang karton. Silakan kalian tuangkan hasil LKPD-nya di dalam karton ini. Jadi Bapak bagi masing-masing setiap kelompoknya ada 1 karton dan 1 spidol. Ini spidol.
Jadi Kenapa ada perbedaan? jadi Aku gak tahu orang nulis nih. Bapak kan jadi depan duluan. Yang lain? Sini, sini, pegang. Oke. Oke, duduk semua. Berhenti sejenak bekerjanya. Kenapa saya ambil acak? Ini sudah mewakili dari masing-masing kelompoknya. Nanti bisa kita bandingkan antara hasil kerja kita dengan kerja kelompok yang lain. Silakan kelompok satu maju semuanya. Silakan. Silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bentuk-bentuk aljabar, penjumlahan dan pengurangan aljabar. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri kami dahulu. Saya sebagai ketua kelompok bernama Putri Garcia. Di samping saya, Jules Mawati. Di samping saya, Bill Kasali. Di samping saya, Oke, nanti tepuk tangan dulu. Silakan. pada contoh yang pertama, dalam soal LKPD disuruh untuk mengetahui jumlah sebuah buah untuk menggunakan bentuk-bentuk aljabar. Dalam jalur 1 ada 3 buah, pisang, mangga, dan jeruk. Pisang dilambangkan dengan variabel X, mangga dilambangkan dengan variabel Y, dan jeruk dilambangkan dengan variabel Z. Setelah kami menganalisis LKPD, dari soal tersebut kami menemukan mana Z. Dalam soal kedua, perintah dalam soal tersebut adalah mengetahui jumlah selisih buah dan jumlah Messi. buah dalam jalur 1 dan jalur 3. Sejumlah selisih jalur 1 dan jalur 3 dapat dituliskan sebagai berikut, dan hasilnya adalah 2X Y. Dan jumlah buah dari jalur 1 dan 3 dapat dituliskan sebagai berikut, dan hasilnya adalah 2X kurang Y. Dan pada soal selanjutnya, kita disuruh melengkapi bagian-bagian yang tidak diisi. Dalam soal tersebut, kita disuruh mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Dalam soal tersebut tertuliskan 3P ditambah 6 ditambah 2P dikurang 2. Kita disuruh mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Maka dapat dituliskan 3P tambah 2P ditambah 6 dikurang 2, dan hasilnya adalah 5P ditambah 4. Oke, langsung terus ke hasil yang di bawah, Putri. Yang kalian bentuk dari gambaran itu, kalian dapat hasil yang di bawah tadi. Silakan. Setelah mempelajari kegiatan tentang materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, kita dapat membentuk
Saya Sabin. 12 Terima kasih Bapak. Nah, biar untuk kita akhiri proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, silakan. Kesimpulan yang dapat kita mengerti adalah aljabar adalah salah satu bagian dari ilmu matematika terkait ilmu bilangan geometri dan analisis penyelesaian dengan menggunakan atau mengandung huruf-huruf yang biasa kita sebut dengan variabel. Ya. Sifat aljabar ada 3, sifat komunitatif, sifat asosiatif, sifat distributif. Ya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian saya. Ya, ada yang kesimpulan yang Bapak ambil pada pagi hari ini, berarti aljabar adalah ilmu yang mempelajari tentang simbol atau pengubah di dalam matematika. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita mau mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan, harus yang sejenis. Itu yang pertama. Kenapa dikatakan sejenis? Kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana menurut kalian pembelajaran yang Bapak sajikan dalam bentuk aljabar ini yang menggunakan Infobus, yang menggunakan LKPD, menurut kalian menyenangkan atau tambah sulit? Jawab sama-sama. Dicontreng-contreng aja ya. Iyalah, buat nama. Nice. Oh, udah kok. Nah, buat namanya nanti di bawah ya. Ini kan bahasa kerennya nih kayak kalian nih, emot-emot bilang kan. Mana halaman keduanya? Dengan tadi berakhirnya mengisi emotikon atau refleksi bagi siswa terhadap gurunya, maka berakhirlah proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sesuai dengan kesimpulan yang sudah kita sepakati bahwa aljabar itu adalah ilmu matematika yang menggunakan simbol. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan harus bilangan yang sejenis. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari yang namanya perkalian dan pembagian dalam bentuk aljabar. Jadi sebelum nanti kita bertemu pada minggu depan, Bapak harap
kalian sudah membaca yaitu tentang perkalian dan pembagian di rumah, supaya nanti kita pada saat proses belajar mengajar tidak lagi merasa aneh, tidak lagi merasa canggung atau sesuatu hal yang baru yang kalian dapati. Nanti apabila ada sesuatu yang kurang jelas akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih kepada Tio Rismawati yang telah menyimpulkan proses. Terima kasih juga kepada rekan-rekan kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan tugasnya di depan, dan hasilnya sangat memuaskan dan sangat menarik dipelajari. Jadi hilangkanlah momok yang menakutkan di kalian tentang matematika. Oke, silakan disimpan bukunya. Nanti proses tunggu gurunya di dalam kelas untuk proses pelajaran berikutnya. Jadi jangan keluar, jangan nanti kan bapak keluar kalian juga ikut keluar. Setelah nanti selesai pelajaran matematika, kembalikan ke mejanya seperti bentuk semula. Ya, paham? Jelas? Untuk mengakhiri kegiatan ini supaya diberkahi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kalian jangan ikut bapak keluar, bapak akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini.